panas dan suhu dan kelembapan panas dalam kardus ini di atas tinggi 2 cm dengan hair dryer dengan suhu yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas TPA angkatan 2024 dengan mata kuliah instrumentasi. Yang pertama dari ketua kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Arkan dengan NPM 24140774. Izin, nama saya Kalida Ibu Putih Omega dengan NPM 24140705. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hodijah dengan NPM 2414071008. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurmalia Mila Sapitri dengan NPM 2414071044. Jadi di sini di video ini kami akan menjelaskan dan menampilkan hasil kerja kami, yaitu sensor suhu dan kelembapan DHT22 dengan kalibrator termohygrometer. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai skematik listing untuk skematik rangkaian sensor DHT22 mengenai suhu dan kelembaban. Jadi, identifikasi alat dulu. Yang pertama, alat yang akan kita gunakan yaitu ada Arduino Uno, lalu sensor DHT22, MMC, RTC, dan LCD. Tidak lupa ada kabel jumper dan papan breadboard. Nah, jadi sekilas dulu ya teman-teman. Pada rangkaian sebelumnya, saya menaruh papan breadboard ini secara horizontal dengan hasil rangkaian yaitu vertikal. Namun di sini saya menaruh papan breadboardnya itu secara vertikal dan rangkaian ini jika ditarik garis lurus akan terlihat secara horizontal. Tidak apa-apa, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi kita bahas yang pertama yaitu ada Arduino Uno. Nah, di sini saya menancapkan kabel jumper pada pin GND 5V atau VCC, SDA atau A4, dan di sini SCL atau A5. Nah, jadi di sini saya menjumper pin GND pada Arduino Uno ke papan breadboard menggunakan kabel jumper. Lalu selanjutnya saya jumper lagi pin 5V atau VCC ke papan breadboard. Sama juga seperti sebelumnya, saya jumper ini pin SDA atau A4 ke papan breadboard. Lalu saya jumper juga pin SDA atau SCL ke papan breadboard. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu MMC. Nah, sama seperti sebelumnya, di MMC ini ada 6 pin, yaitu pin GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Nah, jadi di sini ada pin 5V, saya jumper ke 5V yang ada di breadboard, lalu pin GND yang ada di MMC, saya jumper ke GND yang ada di breadboard, lalu di sini ada pin MISO yang ada di MMC ke pin 12 Arduino Uno, lalu pin MOSI yang ada di MMC saya jumper ke pin 11 Arduino Uno, lalu pin SCK yang ada di MMC saya jumper ke pin 13 yang ada di Arduino Uno, lalu selanjutnya pin CS yang ada di MMC saya jumper ke pin 4 Arduino Uno. Lalu selanjutnya kita bahas yaitu RTC, sama seperti sebelumnya tidak jauh berbeda. Di RTC ini ada 4 pin yaitu GND, VCC, SDA, dan SCL. Nah, untuk GND saya jumper ke GND yang ada di breadboard. Lalu pin VCC yang ada di RTC saya jumper ke
5V atau PCC yang ada di breadboard. Lalu pin SDA atau A4 saya jumper ke SDA atau A4 yang ada di breadboard. Lalu saya jumper lagi pin S saya jumper lagi pin SCL atau A5 yang ada di RTC ke baris A5 atau SCL yang ada di breadboard. Nah, tidak jauh berbeda lagi. Selanjutnya kita bahas itu dari LCD-nya. Nah, di LCD ini ada 4 pin yaitu GND, VCC, SDA, dan SCL. Nah, untuk GND-nya pin GND ini saya jumper ke baris GND yang ada di papan breadboard. Lalu lalu pin 5V atau VCC saya jumper ke baris 5V atau VCC yang ada di breadboard. Lalu pin SDA atau A4 yang ada di LCD saya jumper ke baris SDA atau A4 yang ada di breadboard. Lalu selanjutnya ada pin SCL atau A5 yang ada di LCD saya jumper ke baris SCL atau A5 yang ada di breadboard. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dari sensornya. Di sensor ini ada 3 pin, yaitu pin positif, pin negatif, dan ini pin outputnya. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk pin positif ini saya jumper ke baris VCC yang ada di breadboard. Nah, lalu pin negatifnya ini saya jumper ke pin GND yang ada di papan breadboard. Lalu selanjutnya untuk pin output ini saya jumper ke pin 2 yang ada di Arduino. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khaliza Bagutika Omega dengan NPM 41407 atau 005. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor yang ada pada kelompok kami, yaitu sensor suhu dan kelembapan. Sensor suhu dan kelembapan ini adalah perangkat yang digunakan guna untuk mengukur kondisi lingkungan yang berupa temperatur atau suhu dan kadar uap air atau kelembapan di udara. Sensor suhu itu bekerja dengan mendeteksi perubahan sifat fisik, yaitu seperti perubahan resistensi dan atau tegangan akibat kenaikan atau penurunan dengan suhu. Sementara itu, sensor kelembapan mengukur jumlah uap air di udara dalam satuan persentase kelembapan relatif. Kedua sensor ini sering digabungkan dalam satu modul untuk memudahkan pemantauan lingkungan secara bersamaan. Data yang dihasilkan sensor kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh sistem kontrol atau microcontroller. Sensor suhu dan kelembapan banyak digunakan pada bidang pertanian untuk memantau kondisi tanaman. Selain itu, sensor ini juga digunakan pada sistem pendingin, pemanas, dan pengondisian cuaca atau udara. Dalam bidang industri, sensor ini membantu menjaga kualitas produk dan proses produksi. Pada bidang kesehatan, sensor suhu dan kelembapan digunakan untuk menjaga kondisi ruangan yang stabil. Dengan adanya sensor suhu dan kelembapan ini, pengendalian lingkungan dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien. Jadi pada sensor suhu dan kelembapan ini menggunakan sensor suhu dan kelembapan, dan juga dengan kalibrator bernama termohygrometer, yang dimana untuk mengukur suhu dan kelembapan secara real time dengan kalibrator, yang dimana ditunjukkan di situ ada suhunya dan ada kelembapannya pada jam yang tertera pada termohygrometer tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan rangkaian sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22, yang dimana terdapat komponen alat yang kami gunakan, yaitu terdapat RTC, Arduino Uno, LCD, sensor DHT22, MMC, kabel jumper, dan juga breadboard. Yang saya akan pasangkan terlebih dahulu adalah MMC, yang dimana kabel pertama yang akan jumper pertama yang saya akan pasangkan adalah GND ke breadboard, lalu VCC juga ke breadboard. Selanjutnya yang saya akan pasangkan adalah Arduino Uno, yang dimana terdapat GND, VCC, SDA dan SDL, SDA dan SCL. Untuk GND kita pasangkan sejajar dengan jumper sebelumnya. Lalu untuk VCC juga dipasangkan di jumper sebelumnya. Lalu untuk SDA dipasangkan ke breadboard yang masih kosong. Begitu juga untuk SCL. Selanjutnya yang saya akan pasangkan adalah sensor, di mana terdapat plus, minus, dan out. Yang dimana plus nantinya dipasangkan ke VCC, yang minus dipasangkan ke ground, dan yang out dipasangkan ke Arduino pin 2. Yang pertama, yang jumper plus kita pasangkan ke VCC. Lalu yang minus kita pasangkan ke GND. Lalu kabel jumper yang out kita pasangkan ke pin 2. Selanjutnya yang saya akan pasangkan adalah RTC. Terdapat SCL, SDA, VCC, dan ground. Yang pertama saya akan pasangkan adalah ground. Lalu VCC. SDA. Dan juga SCL. Dan yang selanjutnya adalah LCD, yaitu terdapat GND, VCC, SDA, dan SCL juga. Untuk kabel GND kita pasangkan juga sejajar dengan GND lainnya. Begitupun VCC, SDA juga dipasangkan sejajar dengan SDA sebelumnya, dan juga SCL. Dan untuk tadinya yang MMC belum terpasang semua, kita lanjutkan pemasangannya, di mana MISO dipasangkan ke pin 12. Lalu MOSI dipasangkan ke pin 11.
Lalu SCK kita pasangkan ke pin 13. Dan yang terakhir adalah CS kita pasangkan ke pin 4. Jika sudah terpasang semua, kita udah dulu. Baik, untuk rangkaiannya sudah terpasang semua dan selanjutnya saya akan memasangkan kabel USB ke laptop. Dan di sini saya menggunakan Sintak untuk kalibrasi. Dapat dilihat di LCD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan program uji aktivitas sensor dan LCD sebelum dikalibrasi. Nah, jadi pertama itu ada include WireH, nah yang berisi library berkomunikasi dengan I2C untuk LCD dan RTC. Lalu ada include liquid crystal I2C-H, yaitu library untuk mengontrol LCD I2C. Lalu ada include RTC libh, yaitu library untuk membaca waktu dari RTC DS3231. Lalu ada include SPI-H, itu library berkomunikasi SPI digunakan oleh SD card. Lalu yang kelima yaitu include SDH, yaitu library untuk membaca dan menulis data ke SD card. Lalu ada include DHT, yaitu library untuk membaca sensor DHT22. Lalu selanjutnya ada konfigurasi pin, yaitu define DHT pin 2, yaitu pin digital 2 sebagai jalur data sensor DHT22. Lalu ada define DHT type DHT22, yaitu menentukan tipe sensor DHT yang digunakan. Lalu ada define SDCS4, yaitu pin chip select CS untuk modul SD card. Lalu selanjutnya ada liquid crystal I2C LCD 0,20 kali 27 16 kali 2, yaitu inisialisasi LCD I2C alamat 0 kali 27 dengan ukuran 16 kali 2. Lalu ada RTC DS3231 RTC, yaitu membuat objek RTC DS3231. Lalu ada DHT pin dan DHT type, yaitu membuat objek sensor DHT22. Lalu ada file my file, yaitu variabel file untuk menyimpan data ke SD card. Lalu selanjutnya ada array nama hari untuk mengubah angka hari dari RTC menjadi teks. Ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan pesan singkat dari LCD agar kode lebih rapi. Nah, yang pertama itu LCD clear, yaitu membersihkan layar LCD. Lalu LCD set kursor, yaitu mengatur kursor ke kolom 0 dan baris 0. Lalu LCD print, yaitu menampilkan teks pada baris pertama. Lalu ada set kursor untuk kursor ke kolom 0 baris 1. Lalu ada LCD print baris 2 menampilkan teks pada baris kedua. Lalu ada delay atau jeda, memberikan jeda agar pesan terbaca. Lalu selanjutnya kita pindah ke serial begin 9600 untuk mengaktifkan komunikasi serial monitor. Lalu ada LCD unit, yaitu menginisialisasi LCD. Lalu LCD backlight, yaitu menyalakan lampu datar LCD. Lalu ada DHT begin, yaitu memulai sensor DHT22. Lalu ada wire begin, memulai komunikasi I2C. Lalu selanjutnya kita pindah ke initializing SD card. Yang pertama LCD clear, yaitu membersihkan LCD. LCD print init SD card, menampilkan proses inisialisasi SD card. Lalu if SD begin SDCS, itu mengecek apakah SD card terdeteksi.
Lalu ada LCD print, SD card error menampilkan pesan error jika SD card error. Lalu ada while satu menghentikan program jika SD card tidak terbaca. Lalu selanjutnya ada inisialisasi RTC, yaitu yang pertama LCD clear membersihkan LCD, lalu LCD clean init RTC menampilkan proses inisialisasi RTC. Lalu if RTC begin itu mengecek apakah RTC terdeteksi. Lalu ada LCD print RTC error menampilkan pesan error jika RTC gagal. Lalu ada while satu menghentikan program jika RTC tidak terbaca. Lalu selanjutnya ada RTC adjust date time mengatur waktu RTC sesuai waktu upload program. Selanjutnya tampil pesan sistem siap 1500 menampilkan pesan bahwa sistem siap digunakan. Ada lalu selanjutnya ada food loop, yaitu food suhu sama dengan DHT rate temperatur membaca nilai suhu dari sensor DHT22. Lalu ada float float kelembaban sama dengan DHT kali rate humidity membaca nilai kelembaban dari sensor DHT22. Lalu ada if isnan suhu, isnan kelembaban, itu mengecek apakah pembacaan sensor gagal. Lalu ada LCD print sensor error menampilkan pesan error sensor error. Lalu ada return menghentikan loop sementara. Lalu selanjutnya ada datetime now, RTC now membaca waktu saat ini dari RTC. Lalu selanjutnya menampilkan suhu dan kelembaban di LCD. LCD print suhu 1 menampilkan suhu dengan angka 1 desimal. Lalu selanjutnya ada LCD print kelembaban 1 menampilkan kelembaban dengan angka 1 desimal. Lalu ada delay 2000 yaitu delay selama 2 detik. Jeda tampilan menampilkan hari dan waktu ke LCD. Nah, jadi ini LCD clear, LCD set cursor, LCD print hari, now, day of the week 1 menampilkan nama hari. Lalu if no hour kurang dari 10, LCD print menambahkan angka 0 jika jam kurang dari 10. Lalu if now minute kurang dari 10, LCD print menambahkan 0 jika menit kurang dari 0. Lalu if now second kurang dari 10, LCD print menambahkan angka 0 jika detik kurang dari 10. Delay 2 detik, jeda tampilan waktu. Lalu selanjutnya menampilkan data ke serial monitor. Lalu serial print hari, now, day of the week menampilkan hari. Lalu ada serial print now, timestamp, daytime, timestamp time menampilkan waktu. Lalu serial print suhu menampilkan suhu. Serial print kelembaban menampilkan kelembaban. Lalu selanjutnya menyimpan data pengukuran ke SD. My file sama dengan SD open, data txt, file wire membuka atau membuka file data txt. Lalu ada my file print hari now day of the week menyimpan hari. Lalu ada my file print now timestamp, daytime, timestamp, time menyimpan waktu. Lalu ada my file print suhu menyimpan suhu, my file print kelembaban menyimpan kelembaban. Lalu ada my file close menutup file agar data tersimpan dengan benar. Lalu selanjutnya ada delay 2000 yaitu delay 2 detik tidak sebelum pengulangan loop. Oke. Baik, di sini saya akan melakukan perakitan RTC dan MMC. Jadi alat yang akan kita gunakan itu ada Arduino Uno, papan breadboard, lalu ada RTC dan juga MMC. Nah, yang pertama akan kita rangkai yaitu ada Arduino Uno. Nah, di sini saya menjumper pada pin GND, VCC, SDA atau A4 dan SCL atau A5. Nah, di sini yang kuning ini GND. Lalu yang oranye ini ada VCC atau 5V. Lalu yang merah ini SDA atau A4. Lalu yang coklat ini SCL atau A5. Selanjutnya kita pasangkan lagi yaitu MMC.
Nah, di MMC ini ada 6 pin, yaitu ada ada GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Nah, untuk GND ini kita pasang ke baris GND. Lalu VCC atau 5V kita pasang ke baris VCC atau 5V. Nah, selanjutnya ini kita pasangkan MISO ini ke pin 12 yang ada di Arduino Uno. Lalu MOSI ini kita pasangkan ke pin 11. Lalu selanjutnya SCK ini pin 13. Dan CS ini kita pasangkan ke pin 4. Tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita pasangkan petisinya sama seperti tadi. Di sini ada GND, VCC, SDA, SCL. Nah, untuk GND kita pasangkan ke GND. VCC ke VCC. VCC yang kuning ini SDA atau A4, dan yang oranye ini adalah SCL atau ANI. Baik, selanjutnya kita akan hubungkan kabel USB ini ke laptop. Cukup. Tinggi kardusnya itu 5 cm dulu menggunakan hair dryer. Nah, jadi kita lihat sini bisa dilihat Pak, ini suhunya naik dari 50, 51, 55, 56, 57, 58. Nah, jadi semakin suhunya meningkat dan kelembaban itu semakin berkurang. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panas hair dryer pada kardus yang tingginya 10 cm menggunakan suhu yang rendah. Jadi pada serial monitor dapat dilihat bahwa suhu bertambah dan kelembapannya akan berkurang. Jadi di sini saya akan melakukan pengukuran yang ketiga, yaitu dengan tinggi 15 cm dengan suhu rendah. Jadi terdapat di serial monitor adalah suhunya itu meningkat dan kelembabannya itu menurun. Jadi saya akan mengukur suhu panas di dalam kardus ini dengan hair dryer di atas ketinggian 20 cm dengan suhu yang rendah. Dapat dilihat di situ suhunya semakin meningkat. Terus apa? Dan kelembapannya menurun. Jadi di situ dapat dilihat di monitor, di serial monitor itu suhunya naik dan kelembapannya turun. Selanjutnya saya akan mengukur dengan ketinggian 15 cm dengan kecepatan tinggi.
dapat diketahui bahwa suhunya nambah tinggi dan kelembapannya semakin rendah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi suhu. Yang pertama itu kita menggunakan 18 sampel 18 sampel. Yang pertama itu ada sampel luar ruangan siang hari dan kita mendapatkan percobaan itu sebanyak 10 kali. Ini percobaannya. Yang kedua itu sekitar rangkaian. Percobaannya juga 10 kali. Yang ketiga itu hair dryer 5 cm dengan kecepatan rendah. Itu ada 10 kali percobaan juga. Yang keempat ada luar ruangan saat hujan. Itu pakai 10 kali percobaan juga. Yang kelima ada dalam kamar. Yang keenam ada dalam kamar mandi. Yang ketujuh ada dalam lemari baju. Yang ke-8 ada bawah meja. Yang ke-9 ada hair dryer 5 cm dengan kecepatan tinggi. Yang ke-10 ada ruangan dalam garasi. Yang ke-11 ada LED dalam kardus dengan ketinggian 5 cm. Yang ke-12 ada LED dalam kardus dengan ketinggian 20 cm. Yang ke-13 ada luar ruangan malam hari. Yang ke-14 ada hair dryer 55 derajat. Yang ke-15 ada hair dryer 50 derajat. Yang ke-16 ada hair dryer 45 derajat. Yang ke-17 ada hair dryer 40 derajat. Dan yang terakhir itu ke-18, hair dryer 35 derajat. Kita mendapatkan 10 kali percobaan dengan menggunakan sensor DHT22 dan memperoleh rata-rata. Sebelumnya kita akan mencari rata-rata dulu. Rata-rata itu kita cari dengan menggunakan average. Pertama itu sama dengan, terus average. Terus kita pilih datanya dari percobaan 1 sampai percobaan 10. Kemudian kita tutup kurung dan kemudian kita enter. Dan mendapatkan hasil 36,28. Setelah kita mendapatkan hasil, kita tarik garis tarik ke bawah seperti ini agar yang lainnya mendapatkan rata-rata juga. Dan yang lainnya setelah itu kita lepas dan yang lainnya akan mendapatkan rata-rata sebesar ini. Kemudian yang menggunakan kalibrator, yaitu kita menggunakan kalibrator termohigrometer. Kita menggunakan percobaan 10 kali juga. Kemudian kita akan mencari rata-ratanya. Rata-ratanya sama seperti tadi. Average sama dengan average. Buka kurung, terus kita select data. Kemudian kita tutup kurung kok, terus kemudian enter. Setelah itu kita tarik lagi. Mendapatkan hasil sebesar itu. Kemudian kita akan membuat grafik seperti ini lagi. Pertama kita ke insert. Kemudian kita pilih chart yang ini, charter. Setelah itu kita select data, add. Kita beri nama kalibrasi suhu. X itu kita menggunakan, ini yang X, kita menggunakan termohigrometer. Dan yang Y itu kita menggunakan DHT22. Kemudian oke. Selesai. Kemudian kita belum mendapatkan nilai Y dan R
R-nya, R2-nya. Nah, kita tekan ini. Bentar. Kemudian kita pilih add red line. Kita pilih yang linear. Terus display equation on chart-nya dihidupkan di checklist dan display R kuadratnya dihidupkan juga. Kemudian akan mendapatkan Y-nya sama dengan 0,95227 X tambah 2,1801. R kuadratnya itu 0,9445. Sama seperti yang ini. Kemudian yang kalibrasi kelembapan sama kita memakai sampelnya ada 18 sampel juga dan percobaannya itu 10 kali. Kita akan menghitung rata-ratanya juga. Ya, sama average. Kita tarik dari sini. Kita tutup kurung kemudian enter. Setelah itu kita tarik. Kemudian itu rata-rata dari kalibrasi kelembaban menggunakan DHT 22. Setelah itu saya akan membuat eh, kalibrasi kelembaban dengan termohigrometer dan rata-ratanya. Kemudian kita tarik. Kemudian kita akan membuat grafik lagi. Chart. Kemudian kita akan, maaf, chart, kemudian select data, isi kalibrasi kelembaban X-nya itu menggunakan nilai ini. Dan oke. Kemudian kita akan add red line. Display equation on chartnya dihidupkan juga. Kemudian display R kuadrat value on chartnya juga. Kemudian kita akan mendapatkan Y 1,0497 X dikurang 4,53311. R kuadrat R kuadratnya itu 0,9924. Sudah cukup segitu saja penjelasan kalibrasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintaks dari kalibrasi. Nah, jadi yang pertama itu ada include WH, yaitu library berkomunikasi dengan I2C, yaitu LCD dan RTC. Lalu baris kedua yaitu include liquid, crystal, I2C, LIH, yaitu library untuk mengontrol LCD I2C. Lalu baris ketiga yaitu include RTC,
libh yaitu library RTC DS3231. Lalu selanjutnya pada baris keempat include SPIH yaitu library berkomunikasi SPI. Lalu ada yang kelima, baris kelima include SDH yaitu library SD card. Yang keenam include DHH yaitu library sensor DHT22. Selanjutnya pada baris ke-8 yaitu konfigurasi sensor yaitu define DHT pin 2 yaitu pin digital 2 untuk data sensor DHT22. Lalu ada define DHT type DHT22 menentukan tipe sensor DHT22. Lalu selanjutnya ada define SDCS4 yaitu pin chip select CS SD card. Selanjutnya pada baris ke-13 yaitu liquid crystal I2C LCD 0x27 16,2 yaitu inisialisasi LCD I2C alamat 0,27 ukuran 16x2. Lalu pada baris ke-14 RTC DS3231 RTC inisialisasi modul RTC DS3231. Lalu selanjutnya ada DHT DHT pin DHT type yaitu inisialisasi sensor DHT22. Selanjutnya ada file, my file, variable file untuk SD card. Pada baris ke-18 yaitu array nama hari untuk mengubah angka dari angka hari RTC menjadi teks. Pada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Selanjutnya ada nilai kalibrasi yaitu plot offset suhu, nilai koreksi tambahan suhu, lalu ada plot faktor suhu 1 kali 0,2 yaitu faktor pengalih kalibrasi suhu, lalu ada plot offset kelembaban minus 1,5 yaitu nilai koreksi tambahan suhu kelembaban. Lalu yang baris ke-27 plot faktor kelembaban 1,05 yaitu faktor pengalih kalibrasi kelembaban. Pada baris ke-29 menampilkan fungsi pesan singkat di LCD. Void tampil pesan, cost chart baris 1, cost chart baris kedua, INT jeda. LCD clear membersihkan tampilan LCD. LCD set kursor mengatur kursor di baris pertama. LCD print baris 1 menampilkan baris teks baris pertama. LCD set kursor mengatur kursor di baris kedua, lalu LCD print baris 2 menampilkan teks baris kedua. Selanjutnya ada delay atau jeda agar pesan terbaca. Lalu selanjutnya ada void setup, serial begin 9600 selama 9,6 detik, mengaktifkan serial monitor. Lalu ada LCD init, yaitu inisialisasi LCD. Lalu ada LCD backlight, menyalakan lampu latar LCD. Lalu selanjutnya ada DHT begin, yaitu memulai sensor DHT22. Wire begin memulai komunikasi I2C. Lalu ada tampilan di sistemnya, ada nama jurusan, nama sensor selama 2 detik. Lalu ada kelompok 5 selama 1,5 detik. Lalu ada nama anggota kelompok dengan masing-masing 1,2 detik. Lalu ada inisialisasi SD card. Pertama, yang baris ke-55 yaitu LCD clear membersihkan LCD, LCD print init SD card, menampilkan proses SD card. Lalu ada if SD begin SDCS mengecek SD card. Lalu ada LCD print SD card error, pesan error SD card. Lalu ada while 1 menghentikan program jika gagal. Selanjutnya ada inisialisasi RTC. LCD print clear membersihkan LCD, lalu LCD print init RTC menampilkan proses RTC, lalu ada if RTC begin mengecek RTC, lalu ada LCD clear membersihkan LCD, lalu ada LCD print RTC error pesan error RTC. Ada while 1 fungsinya menampilkan program jika gagal. Lalu selanjutnya pada baris ke-72 ada RTC adjust date time fungsinya mengatur waktu RTC sesuai waktu upload. Lalu ada pada baris 74 yaitu tampilan pesan sistem siap selama 1,5 detik. Fungsinya menandakan sistem siap digunakan. Lalu ada pada baris ke-77 void log mengenai pada baris 78 plot kelembaban DHT kali rate humidity membaca kelembaban dari DHT22. Lalu ada plot suhu DHT
titik rate temperature, membaca suhu dari DHT22. Lalu pada baris ke-81 ada if isnin suhu isnan kelembaban. Fungsinya mengecek kesalahan pembacaan sensor. Lalu pada baris ke-83 LCD print sensor error menampilkan pesan error sensor. Lalu ada delay 2000 yaitu selama 2 detik menghentikan loop sementara. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses kalibrasinya. Nah, jadi pada baris ke-89 ini ada plot suhu kalibrasi, yaitu suhu dikali faktor suhu ditambah offset suhu, kalibrasi nilai suhu. Lalu ada pada baris ke-90, plot lembab kalibrasi, kelembaban kali faktor kelembaban ditambah offset kelembaban sama dengan fungsinya kalibrasi kelembaban. Data now, RTC now membaca waktu sekarang dari RTC. Pada baris ke-94 tampil suhu dan kelembaban hasil kalibrasi. Langsung aja ke LCD print suhu kalibrasi 1 menampilkan suhu hasil kalibrasi. Lalu pada baris ke-103 LCD print lembab kalibrasi 1 menampilkan kelembaban hasil kalibrasi selama 2 detik. Lalu selanjutnya ada tampilan hari dan waktu. Di sini LCD print hari now day of the week menampilkan nama hari. Lalu ada if now hour kurang dari 10 LCD print 0 format jam 2 digit. Lalu ada if now minute kurang dari 10 LCD print format menit 2 digit. Lalu selanjutnya pada baris ke 119 if now second kurang dari 10 LCD print 0 format detik 2 digit. Lalu di selanjutnya ada delay selama 2 detik. Selanjutnya tampil data ke serial monitor. Nah, langsung aja ke baris ke 128 yaitu serial print suhu kalibrasi menampilkan suhu terkalibrasi. Lalu pada baris ke 130 serial print pelembab kalibrasi menampilkan kelembaban terkalibrasi dengan indikator persen pada suhu itu derajat Celcius. Nah, dulu selanjutnya pada baris ke 133 simak data terkalibrasi ke SD card, my file, SD open, data txt, file wire. Membuka atau membuat file data txt. Lalu kita pindah ke baris 140, my file print, suhu kalibrasi menyimpan suhu terkalibrasi. Lalu 142, my file print lembab kalibrasi menyimpan kelembaban terkalibrasi. Lalu selanjutnya pada baris ke 144, my file close, fungsinya menutup file agar data tersimpan. Lalu yang terakhir delay 2 detik, jeda sebelum pembacaan berikutnya selama 2 detik. Oke, terima kasih. Itu suara kakak DJ ya? Udah ya? Mana anjir tuh buka nih. Pencetin. Aduh, tempat aja deh. Dah. Jadi saya akan melanjutkan dari kalibrasi ke validasi, yaitu validasi kita menggunakan 12 sampel
dengan 10 kali percobaan. Ini 10 kali percobaan, ini datanya. Ini data dari hmm, sampel yang pertama yaitu luar ruangan malam. Yang kedua ada data dari suhu dalam kamar. Yang ketiga ada suhu sekitar rangkaian. Yang keempat ada suhu di kamar mandi. Yang kelima ada suhu ruang garasi. Yang keenam ada LED kardus dengan ketinggian 5 cm. Yang keenam, 7 ada LED kardus dengan ketinggian 20 cm. Yang kedelapan ada luar ruangan saat hujan. Yang kesembilan ada suhu di bawah meja. Yang ke-10 ada hair dryer dengan tinggi 5 cm dan dengan memakai ketinggian memakai suhu yang tinggi. Kemudian ada hair dryer dengan 55 derajat. Kemudian ada hair dryer dengan 50 derajat. Kita akan menghitung data-data rata-ratanya. Tadi validasi yang pertama itu menggunakan DHT22, sensor DHT22. Kemudian akan kita hitung rata-ratanya seperti average. Average. Kemudian kita blok dari percobaan yang pertama ke 10. Kemudian kita tutup kurung dan kemudian kita enter. Memperoleh data seperti ini. Kemudian yang bawahnya rata-rata yang bawahnya juga sama seperti itu mencarinya. Dan yang kedua ada dengan kalibrator. Yang digunakan itu kalibratornya termohigrometer. Dan termohigrometer itu kita 10 kali percobaan juga. Dan rata-ratanya itu ini dari sampel yang pertama ini sampai 10 dan ini sampel yang ke sampai 12. Kemudian kita akan menghitung rata-rata. Mm, mm, mm. Ini rata-ratanya. Enter. Dan yang bawahnya juga seperti itu mencarinya sama menggunakan average juga. Kemudian kita akan membuat grafik seperti ini. Kita akan membuat grafik seperti ini. Itu ada. Pertama kita pencet insert. Kemudian ada chart scatter. Mohon maaf salah. Mm-mm. Aduh, geser. Kita akan insert. Tekan. Terus kita select data. Pertama itu validasi suhu. Yang X itu kita menggunakan nilai dari termohigrometer. Kemudian yang Y itu kita menggunakan dari rata-ratanya DHT22. Kemudian oke. Oke. Setelah itu kita tekan tadi yang bulat-bulat itu. Kemudian kita add thread line. Ini linear. Setnya kita hidupkan dan ini display equationnya dan display array juga.
Dan kita akan mendapatkan nilai segini dan Y-nya itu 1,0434 dan R kuadratnya itu 0,999. Kemudian yang kedua itu validasi kelembaban. Validasi kelembaban itu kita juga menggunakan 12 sampel. 12 sampel sama seperti yang di atas juga. Dan kita akan menghitung ini nilainya. Ini nilai dari 10 kali percobaan dan 12 sampel. Kemudian kita akan menghitung rata-ratanya menggunakan average. Nah. Pertama kita sama dengan dulu. Average. Kemudian kita pilih data. Kemudian kita tutup. Kemudian enter. Yang bawahnya juga sama akan seperti itu. Kemudian kita akan mencari untuk validasi kelembapan menggunakan kalibrator, yaitu kalibrator termohigrometer dan mendapatkan dengan menggunakan sampelnya juga 12 dan 10 kali percobaan. Datanya seperti ini. Kemudian kita akan mencari rata-ratanya menggunakan average. Average. Dan kita tarik dari percobaan pertama ke percobaan 10. Kemudian akan kita kemudian akan kita tutup kurung dan enter. Ya, segini. Kemudian kita akan mencari grafik seperti ini juga. Dan grafiknya itu dengan insert, kemudian charts, kemudian scatter. Ini kita tekan untuk pilih select data. Setelah pilih select data, kita ke file add. Add itu terus tulis. Yang pertama itu series name itu validasi kelembaban. Dan X-nya itu seperti ini. X-nya itu kita ambil dari kalibrator, yaitu termohigrometer. Nilai dari rata-ratanya. Kemudian kalibrasi, series Y. Nilai Y itu kita dapatkan dari sensor DHT22, dari rata-rata sensor DHT22. Oke. Kemudian kita akan add red line. Kita pilih yang linear. Set intercept-nya kita checklist semua. Kemudian kita mendapatkan nilai Y-nya 0,9654 dan R kuadratnya itu 0,9993. Ini yang X. Yang X itu nilai dari termohigrometer dan Y itu dari DHT22. Eh, Sama juga seperti dari validasi suhu. Y, Y itu pasti DHT22 atau sensornya dan X itu adalah nilai dari kalibratornya. Sekian validasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintaks dari validasi. Pada baris pertama yaitu include WFH berfungsi sebagai library untuk komunikasi I2C yaitu LCD dan RTC. Lalu pada baris kedua include liquid crystal I2CH fungsinya yaitu library untuk mengontrol LCD I2C. Lalu pada baris ketiga include RTC libh yaitu fungsinya library RTC PS3231. Lalu pada baris keempat yaitu include SPIH yaitu library komunikasi fungsinya library komunikasi SPI.
Lalu pada baris kelima include SDH, yaitu fungsinya library untuk SD card. Lalu yang pada baris keenam include DHTH, yaitu fungsinya sebagai library untuk sensor DHT22. Selanjutnya pada baris ke-8 yaitu konfigurasi pin dan library. Yang pada baris ke-9 define DHT pin 2, fungsinya pin data DHT22. Lalu pada baris 10 define DHT type DHT22, tipe sensor DHT22. Lalu pada baris ke-11 yaitu define SDCS4, yaitu fungsi sebagai pin CS SD card. Lalu selanjutnya pada baris ke-13 yaitu liquid crystal I2C LCD 0x27 16 kali 2. Yaitu fungsinya sebagai inisialisasi LCD I2C 16 kali 2. Lalu pada baris ke-14 RTC DS3231 RTC fungsinya sebagai inisialisasi RTC DS3231. Lalu pada baris ke-15 DHT pin DHT type fungsinya sebagai inisialisasi sensor DHT22. Pada baris ke-16 file myFile fungsinya sebagai variabel untuk file SD card. Lalu pada baris ke-18 yaitu array nama hari untuk tampilan. Const chart kali day of the week 7 sama dengan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai kalibrator sensor, yaitu float offset suhu 0,5. Fungsinya sebagai offset tambahan untuk suhu. Lalu pada baris ke-23, float faktor suhu 1 kali 0,2, faktor penggali kalibrasi suhu. Lalu pada baris ke-24, float offset kelembaban sama dengan 0. Fungsinya sebagai offset tambahan kelembaban. Lalu pada baris ke-25, float faktor kelembaban sama dengan 1. Fungsinya sebagai faktor pengalih kalibrasi kelembaban. Selanjutnya, validasi dari regresi hasil dari kalibrasinya. Plot validasi suhu, plot X dengan plot validasi 0,9527 kali X tambah 2,18,7. Nah, ini dihasilkan dari kalibrasi. Nah, return constraint validasinya itu dari suhu minus 40 sampai 80 derajat. Fungsinya sebagai pembatas nilai dari validasi tersebut. Misalnya dari minus 40 sampai 80 derajat. Sama seperti sebelumnya, yaitu plot validasi kelembaban plot X. Isinya pada baris ke-34. Plot validasi sama dengan 1,0497 kali X minus 4,5311. Nah, ini itu didapat dari kalibrasi di Excel ya teman-teman. Nah, selanjutnya return constraint validasi 0 sampai 100. Ini tuh fungsinya memberitahu kita batas kelembaban itu dari 0 sampai 100. Lalu selanjutnya pada baris ke-38 itu fungsi tampil pesan di LCD. Pada baris ke-39 itu void tampil pesan, const chart baris 1, const chart baris 2, ini anti jeda. Lalu pada baris 40 itu LCD clear, fungsinya membersihkan LCD. Lalu 41 LCD set kursor 0,0, LCD print baris 1, fungsinya menampilkan teks baris 1. Lalu pada baris 42 LCD set kursor 0,1, LCD print baris 2 fungsinya menampilkan teks baris 2. Lalu pada baris 43 ini adalah jeda supaya terbaca. Lalu pada baris ke-46 fungsi membaca DHT dengan pengulangan. Pada baris ke-47 bool baca DHT, plot and suhu, plot and RH. Cons in max Koban 3, maksimal percobaan baca sensor. For in I sama dengan 0, I kurang dari max, coba. Lalu ada suhu sama dengan DHT kali rate temperature sama dengan baca suhu. Lalu RH, DHT kali rate humidity, fungsinya membaca kelembaban. Lalu pada baris ke-52 yaitu if isnan suhu dan isnan RH research true, jika fungsinya itu jika berhasil. Lalu ada delay 1000 atau 1 detik, fungsinya memberikan delay 1 detik sebelum dicoba lagi.
Lalu pada baris ke-55 yaitu return false jika gagal setelah 3 kali. Lalu ada timer validasi. Nah, pada baris ke-59 yaitu unsigned long last validasi sama dengan 0. Fungsinya waktu terakhir validasi. Lalu pada baris ke-60 yaitu unsigned long interval validasi dengan interval 1 menit. Fungsinya ini menampilkan interval validasi tiap 1 menit. Lalu pada baris ke-62 yaitu serial setup, 63 serial begin 9600, fungsinya serial monitor 9,6 detik. Kalau ada wire begin, inisialisasi I2C. Lalu ada LCD unit sama dengan fungsinya sebagai inisialisasi LCD. Lalu ada LCD backlight, fungsinya sebagai nyalakan backlight. Lalu pada baris ke-67 itu DHT begin, fungsinya sebagai mulai sensor DHT. Lalu pada baris ke-68 delay 2 detik atau 2000, fungsinya menampilkan delay selama 2 detik. Selanjutnya pada baris ke-70 menampilkan nama jurusan, nama sensor selama 1,5 detik. Lalu pada baris ke-72 menampilkan nama kelompok selama 1 detik. Dan dari baris 73 sampai 76 menampilkan nama anggota NPM selama 1,5 detik masing-masing orang. Lalu selanjutnya pada baris ke-78 yaitu inisialisasi SD card. Pada baris ke-81 LCD clear, LCD print, SD card error. Fungsinya menampilkan error. Kalau ada wire 1, fungsinya sebagai menghentikan program. Lalu pada inisialisasi RTC, kita langsung aja ke baris ke-91 yaitu if RTC lost power. Fungsinya jika RTC kehilangan daya. Lalu RTC just the time yaitu fungsi sebagai atur waktu saat ini. Lalu pada baris ke-95 itu tampil pesan sistem siap selama 1 detik. Jadi di serial monitor atau di LCD itu akan menampilkan sistem siap selama 1 detik. Lalu ada void loop, void suhu RH, bool sukses, baca DHT, suhu, RH, fungsinya membaca suhu DHT. Lalu pada baris 102 sama dengan if sukses, fungsinya menampilkan jika sensor gagal membaca. Lalu selanjutnya kita ke baris 109 aja, yang berisi float suhu kalibrasi sama dengan suhu kali faktor suhu tambah offset suhu sama dengan fungsinya itu rumus kalibrasi suhu. Lalu pada float RH kalibrasi sama dengan RH kali faktor kelembaban ditambah offset kelembaban. Nah, di situ fungsinya itu kalibrasi kelembaban. Nah, selanjutnya RH kalibrasinya constraint batasnya itu dari RH untuk kalibrasinya itu dari 0 sampai 100 kelembabannya. Terus selanjutnya ada validasi dari regresi hasil dari kalibrasi sebelumnya. Pada baris ke-15 berisi float suhu validasi dikali suhu kalibrasi. Nah, berarti untuk mendapat suhu validasinya, suhu kalibrasinya dikali suhu validasinya. Baru dapat suhu validasi. Lalu sama seperti di atas sebelumnya, float RH validasi sama dengan validasi kelembaban dikali RH kalibrasi. Lalu pada baris ke-18 sama dengan unsigned long milis. Dengan menampilkan fungsi waktu saat ini. Lalu selanjutnya pada baris ke-120 itu menampilkan validasi tiap 1 menit. Lalu pada baris ke-124 itu menampilkan tampilan di LCD yaitu pada suhu kalibrasi itu sama dengan suhu kalibrasi. Lalu pada validasinya itu sama dengan suhu validasi.
Lalu pada kelembaban H sama dengan RH kelembaban. Lalu jika sudah divalidasi, LCD akan menampilkan F sama dengan RH validasi. Selanjutnya simpan data ke SD card. Nah, sama seperti sebelumnya, ini sudah terprogram masing-masing. Jadi akan tersimpan secara masing-masing, tersimpan dalam satu tempat, namun barisnya berbeda-beda. Di sini ada suhu kalibrasi, suhu validasi, RH kalibrasi, lalu RH validasi. Nah, lanjutnya di serial monitornya terlihat validasi suhu, validasi, RH validasi. Dan selanjutnya ada delay selama 0,5 detik fungsinya lock ringan. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji kinerja suhu yang dimana kita menggunakan 8 sampel untuk uji kinerja suhu ini. Terus kita menggunakan waktu 10 menit set- eh, setiap 10 menit kita akan mengambil datanya. Jadi kita mengambil data itu setiap 10 menit. Ini nilai rujukan dari sensor dari sampel yang pertama. Sampel yang pertama itu suhu di malam hari. Nilai rujukannya itu 26, terus nilai sensornya itu dari 26,65 sampai ke sampai 26,65. Dia nilai sensor pada malam ini sama. Kemudian nilai kalibratornya itu dari 26,68 sampai 26,71 untuk sampel yang pertama. Itu percobaan 2 jam. Kemudian sampel yang kedua itu 2 jam juga melakukan uji sampelnya setiap 10 menit juga. Dan nilai rujukannya itu 28, nilai sensornya dari 28,24 sampai 28,32. Nilai kalibratornya yaitu nilai dari termohigrometer itu 28,29 sampai ke 28,35. Yang ketiga itu ada suhu di kamar mandi, nilai rujukannya itu 30 dan nilai sensornya itu 30,76 sampai dengan 30,75. Nilai kalibratornya itu
30,79 sampai 30,79. Dia balik lagi ke nilai awal tadi. Sama. Walaupun di sini ada nilai-nilai yang lainnya. Yang keempat itu ada suhu di dalam kamar. Suhu di dalam kamar itu 33 nilai rujukannya. Dan eh, nilai sensor yang pertama itu nilai sensornya itu dari 33,62 sampai dengan 32,65. Kemudian nilai kalibratornya itu 33,58 sampai dengan 33,65. Yang keempat itu ada yang kelima itu ada nilai sensor di dalam garasi. Jadi nilai rujukannya itu ada nilai rujukannya itu 35. Nilai sensor awal itu ada di 35,15 sampai nilai sensor yang terakhir itu 35,32. Dan nilai kalibrator yang pertama itu ada 35,19, nilai kalibrator yang terakhir itu 35,24. Kemudian yang keenam itu sensor di sampel di bawah sampel LED dengan ketinggian 5 cm itu nilai rujukannya 40, nilai sensor awalnya itu 40,12 dan nilai sensor yang terakhir itu ada 40,14. Kemudian nilai kalibratornya itu ada 40,15 sampai dengan 40,18. Yang keenam ada nilai rujukan yang keenam itu 47 dari sampel air dryer 50 derajat. Nilai sensornya itu ada 47,94 sampai dengan 47,95 sampai 47,95 juga yang terakhirnya. Nilai kalibrator yang pertama itu 47,91 dan nilai kalibrator yang kedua itu 47,95. Kemudian ada sampel yang terakhir. Sampel yang terakhir itu adalah hair dryer dengan suhu paling tinggi 55 derajat. Nilai rujukannya itu 51. Kemudian nilai ininya 51. Kemudian nilai sensor awal itu ada di 51,55 sampai di akhirnya juga 51,55. Dan nilai kalibratornya itu 51,51 sampai dengan 51,55. Kemudian ada di kecepatan pengukuran. Kecepatan pengukuran itu mengukurnya adalah C4. C4 itu adalah nilai sensor dikurang dengan O4 yaitu nilai sensor yang ini. Kemudian dibagi dengan A4. A4 yaitu waktu dibagi dengan N4 yaitu waktunya 0. Kemudian standar deviasi yang bawah nyarinya sama juga. Pokoknya sampai bawah sini sama. Terus standar deviasi itu sama dengan E4. E4 itu nilai kecepatan pengukuran rata-rata dari kecepatan pengukuran yang pertama, dari nilai rujukan yang pertama. Yang bawahnya juga sama. Kemudian adalah kesalahan atau error. Kesalahan atau error itu D4 dikurang C4. D4 itu adalah nilai kalibrator dikurang dengan nilai sensor. Absolut G. G ini kesalahan atau error sampai bawah rata-ratanya. Reliabilitas ini adalah Corel C4 C itu nilai sensor
sampai ke 99 dan nilai kalibratornya. Dan kemudian ini semua nilainya hasilnya stabil. Kemudian keakurasian itu kita cari dari sini. Rujukan yang pertama itu nilainya 26. Nah, average dari nilai uji kinerja suhu yang dibagi uji kinerja suhu di sini. Di ini, absolut ini. Iya. Jadi, ketidakakurasian itu average sama dengan average sama dengan H4 sampai H5 itu absolut dari E dibagi dengan uji kinerja suhu kinerja suhu. Maaf, kenapa jadi? Dibagi dengan nilai rujukannya. Sama seperti yang bawah-bawahnya juga. Terus keakurasian itu 1 dikurang E1. E1 itu 1 dikurang ketidakakurasian dikali dengan 100. Yang bawahnya juga sama. Nah, nilai ketidakakurasian ini juga sama. Ini dikurangi ketidakakurasian dikali dengan 100. Sehingga kita memperoleh ini rata-rata semuanya itu 0,0179131 dan dengan keakurasian itu 99,8 sekian. Ketidakakurasian per persen itu 0,179. Nah, sehingga alat ukur akurasi adalah 99, sekian dan ketidakakurasian alat ukur itu 0,179. Kemudian kecepatan alat ukur. Kecepatan alat ukur ini kecepatan pengukuran yang nilai yang ini dirata-ratakan. Jadi dari kecepatan pengukuran pertama, sampel pertama, ini nilai rata-ratanya. Respon alat ukurnya segini. Kemudian kita rata-ratakan kecepatan pengukurannya. Kecepatan pengukuran alat ukur itu 0,1321. Nilai standar deviasi alat ukur itu 0,05. Respon alat ukurnya itu 1,187. Kemudian kita akan membuat grafik. Ini adalah nilai rujukan yang pertama. Ini nilai rujukan yang kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh, dan ini kedelapan. Dan yang bulat ini dia nilai kalibrator, sedangkan yang warna hijau ini nilai sensor. Itu mendapatkan hasil segini. Sekian penjelasan uji kinerja suhu dari saya. Cukup.
Kemudian saya akan melanjutkan di Kemudian saya akan melanjutkan uji kinerja eh, kelembaban. Yang pertama itu ada kita di uji kinerja kelembaban juga memakai 8 sampel dengan 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 pengambilan nilai di setiap 10 menitnya. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada di sampel yang pertama itu ada sampel yang pertama itu ada sampel dari suhu malam hari, itu nilai rujukannya 78. Nah, nilai sensor yang pertama itu ada di 76,5, dan yang terakhir itu 77,5. Sedangkan nilai di kalibratornya itu ada nilai 78,1, sedangkan nilai akhirnya itu ada di 77,9. Dan sampel yang kedua itu ada nilai rujukannya itu ada 74. Nilai sensor yang pertama itu ada di 73,2, sedangkan nilai sensor yang terakhir itu ada di 73,7. Dan nilai kalibratornya itu 74,2, sedangkan nilai nilai yang terakhir itu 73,9. Itu dari suhu di sekitar rangkaian. Yang kedua ada di suhu di kamar mandi, yaitu dengan nilai rujukan 76, dengan nilai sensor 66,2 sampai dengan 65,5, dan nilai kalibrator 67,2 sampai dengan 66,8. Yang keempat ada suhu di kamar, yaitu dengan nilai rujukan 62, dengan nilai awal sensor itu 61,5, dan nilai yang terakhir itu 61,2. Kemudian ada nilai kalibrator. Nilai kalibrator yang pertama itu 62,1, dan yang terakhir itu 61,9. Yang kelima ada suhu di sekitar garasi. Itu nilai rujukannya 55, dan nilai sensornya itu ada di 55,2. Nilai akhirnya itu ada di 55,5. Kemudian nilai kalibratornya itu ada di 55,5 juga, dan nilai akhirnya itu 55,7. Kemudian ada di kamu Kemudian ada nilai yang keenam itu LED dengan ketinggian 5 cm, itu nilai rujukannya 48, dengan nilai sensor awal itu 48,2, dan nilai sensor akhir itu 48,4. Nilai kalibratornya itu 48,5, dan nilai yang terakhir itu 48,8. Yang keenam itu yang ketujuh itu ada nilai hair dryer dengan 50 derajat dengan rujukan nilai itu 30. Kemudian ada nilai sensor itu dari 29,2 sampai ke 28,9. Nilai kalibratornya itu 30,1, kemudian nilai akhirnya juga 30,1. Kemudian ada di nilai sampel yang terakhir, yaitu hair dryer dengan tinggi 55 derajat dengan dengan nilai sensor yang paling tinggi itu 25,8, kemudian nilai sensor yang terakhir itu 26,1, nilai kalibratornya itu 27,1, dan nilai kalibrator yang terakhir juga 27,1. Kecepatan pengukuran seperti yang uji kinerja suhu sama C4. Ini nilai sensor pertama dikurangin nilai sensor 74, eh, dibagi waktu dibagi waktu yang ini menghasilkan nilai segini, kemudian yang bawahnya juga sama nilainya.
Kemudian standar deviasi. Standar deviasi itu nilai dari rata-rata kecepatan pengukuran ini di sini. Standar deviasi di dari nilai kecepatan ini rata-ratanya. Kesalahan error itu ada di ke nilai kalibrator dikurangi nilai sensor. Absolut itu rata-rata dari semua ini. Sepertinya ini masih salah nilai sensornya, nilai absolutnya. Hmm, dengan absolut. Nah, ini sudah nilai yang benar. Ini nilainya sudah benar. Kemudian rehabilitas, ini reliabilitas salah ya guys, rehabilitas. Rehabilitasnya itu Corel sama dengan nilai sensor sampai ke nilai kalibratornya. Ini nih hasilnya segini. Kemudian semuanya stabilitasnya stabil, keakurasiannya itu menghitung dari sini. Keakurasian. Pertama kita akan menghitung nilai ketidakakurasian. Jadi nilai rata-rata dari rata-rata dari maaf 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 maaf
rata-rata dari rata-rata dari absolut ini dari error. Jadi ketiga akurasian itu adalah nilai dari absolutnya, absolut tadi dikurang dibagi dengan nilai rujukan yaitu 78. Selanjutnya yang bawahnya seperti biasa, keakurasian ini dari nilai S1 dikurang F ini ketidakakurasian dikali dengan 100. Kemudian ketidakakurasian ini nilainya dari F ketidakakurasian ini nilainya dari ketidakakurasian yang ini dikali dengan 100%. Kemudian kita akan memperoleh rata-rata. Setelah kita harus mencari rata-ratanya dulu dan ini rata-ratanya. Ini rata-ratanya. Kemudian sehingga akurasi alat ukur itu adalah 98,60 sekian dan ketidakakurasiannya itu ada di 1,398. Kecepatan pengukurannya itu ada kecepatan pengukurannya itu dari detiknya. Ini dari rata-rata ini dari rata-rata kecepatan pengukuran. Ini dari rata-rata kecepatan pengukuran. Kemudian yang respon alat ukurnya itu kita ukur per detik. Kecepatan pengukuran alat ukurnya itu ada di 0,2986. Nilai standar deviasinya 0,136 sekian dan respon alat ukurnya itu ada di 1,31 detik. Kemudian ini adalah grafik yang berwarna biru itu nilai kalibrator dan yang warna pink ini adalah nilai sensor. Kemudian nilai ini adalah rujukan yang pertama, rujukan yang kedua, rujukan yang ketiga, rujukan yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Dengan nilai yang dituju ini seperti ini. Ini grafik yang didapatkan dari kalibrator, dari semua. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sintaks uji kinerja. Nah, jadi di sini saya melakukan uji kinerja selama 120 menit per satu sampel dengan pencatatan di MMC setiap 1 menit, di kalibratornya itu setiap 10 menit. Nah, langsung aja. Nah, di sini kita pada baris kelima itu ada include WireH, fungsinya sebagai library komunikasi I2C, LCD, dan RTC. Lalu pada baris keenam itu ada include liquid crystal I2CH, itu fungsinya library untuk LCD dan I2C.
Lalu pada baris ketujuh itu ada include RTC libh, fungsinya sebagai library RTC DS3231. Lalu pada baris ke-8 itu ada include SPI-H, itu fungsinya sebagai library komunikasi SPI. Lalu pada baris ke-9 ada include SDH, itu fungsinya sebagai library untuk SD card. Pada baris ke-10 ada DHTH, include DHTH itu fungsinya sebagai library sensor DHT22. Lalu pindah ke baris 12 ada define definisi pin. Pada baris 13 ini ada define DHT pin 2, fungsinya itu sebagai pin data sensor DHT22. Lalu pada baris ke-14 itu ada define DHT type DHT22, itu fungsinya menentukan tipe sensor DHT22. Lalu pada baris ke-15 itu ada define SDCS4, itu fungsinya sebagai pin chip select module SD card. Lalu pada baris ke-17 itu ada liquid crystal I2C LCD 0x27 16,2, itu fungsinya sebagai inisialisasi LCD 16x2 alamat I2C 0x27. Lalu pada RTC pada baris ke-18 itu ada RTC DS3231 RTC, fungsinya sebagai inisialisasi modul RTC DS3231. Lalu pada baris ke-19 itu ada DHT pin DHT type, itu fungsinya sebagai inisialisasi sensor DHT22. Lalu ada baris ke-20 itu ada file my file, fungsinya sebagai variabel file untuk SD card. Nah, selanjutnya itu ada array nama hari untuk menampilkan hari dari RTC itu. Sini ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Lalu pada baris ke-27 itu ada parameter kalibrasi sensor. Nah, di sini pada baris ke-28 itu ada float offset suhu sebesar 0,5. Fungsinya itu sebagai offset koreksi suhu. Lalu pada baris ke-29 ini ada float faktor suhu sebesar 1,02, itu fungsinya sebagai faktor pengalih kalibrasi suhu. Lalu pada baris ke-31 itu ada float offset RH sebesar 0, fungsinya sebagai offset pengoreksi kelembaban. Lalu pada baris ke-32 itu ada float faktor RH sebesar 1, fungsinya sebagai faktor pengalih kelembaban. Nah, lanjut kita ke fungsi regresi atau validasi. Nah, di sini pada baris ke-27 itu ada float validasi suhu, float X. Lanjut, return constraint sebesar 1,043 kali X minus 40,80. Nah, jadi di sini fungsinya itu regresi suhunya itu hampir mendekati sebenarnya sebesar 1. Sudah mendekati sebesar 1, lebih bahkan. Dan pembatasan nilai itu sebesar suhu itu dari minus 40 derajat sampai 80 derajat. Lalu pada float validasi RH, float X itu lanjutnya pada baris 42, return constraint sebesar 0,965 kali X 0 kali 100. Nah, di sini menunjukkan regresi RH-nya itu atau validasinya itu hampir mendekati 1 atau hampir mendekati sebenarnya. Dengan nilai interval itu kelembabannya dari 0 hingga 100. Lalu pada baris 45 ini fungsi membaca sensor DHT dengan pengulangan, yaitu for in I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus. Jadi fungsinya itu memaksimalkan 3 kali percobaan. Lalu pada baris ke-50 itu suhu sama dengan DHT rate temperatur, fungsinya itu membaca suhu. Lalu pada baris ke-51 ini ada RH sama dengan DHT rate humidity, itu fungsinya sebagai membaca kelembaban. Lalu pada baris ke-52 itu ada if isnan suhu dan isnan RH return true. Ini fungsinya menampilkan jika berhasil. Lalu ada delay selama 500 atau 0,5 detik. Fungsinya itu sebagai jeda sebelum mencoba ulang. Lalu ada return false, itu fungsinya ketika gagal membaca sensor. Lalu ada time uji kinerja, itu on-site, long, last minute check sebesar 0, waktu pengambilan data terakhir. Lalu ada cost insight long interval menit, interval 1 menit, itu jadi interval sensornya itu membaca setiap 1 menit. Lalu kita pindah ke setup, yaitu serial begin sebesar 9600 atau 9,6 detik. Fungsinya itu mengaktifkan serial monitor. Lalu ada wire begin, fungsinya itu memulai komunikasi I2C. Lalu pada LCD init itu fungsinya inisialisasi LCD. Lalu pada baris 67 ini ada LCD backlight, itu fungsinya menyalakan backlight LCD.
Lalu pada baris ke-68 ini ada DHT begin, fungsinya memulai sensor DHT22. Lalu pada baris 69 ini delay 1000 atau 1 detik itu untuk delay stabilisasi awal. Nah, selanjutnya kita pindah ke inisialisasi SD card. Nah, di sini LCD clear, LCD print ini LCD. Di sini ada if SD begin SDCS itu fungsinya mengecek SD card. Lalu pada while 1 ini fungsinya itu menghentikan program jika gagal. Selanjutnya kita ke inisialisasi RTC sama seperti sebelumnya, cuman beda ini aja RTC dan SD card. Fungsinya di sini baris ke-84 ini ada if RTC begin itu fungsinya untuk mengecek RTC. Nah, lanjut kita ke set waktu RTC yang dilakukan saat upload. Nah, di sini RTC adjust datetime ini menampilkan waktu. Jadi di sini ada tahun dan tanggal, jam, menit, detik yang bisa kita set secara manual. Lalu kita pindah ke kalibrasi data sensor pada baris 116. Nah, jadi di sini ada kalibrasi data sensor. Lanjutnya pada 117 itu ada plot suhu kalibrasi sama dengan suhu raw kali faktor suhu ditambah offset suhu sama dengan kalibrasi suhu fungsinya. Lalu pada plot RH kalibrasi sama dengan RH raw dikali faktor RH ditambah offset RH fungsinya itu sebagai kalibrasi kelembaban. Nah, sesudah dikalibrasi, lanjut kita ke validasi atau regresi data. Nah, pada baris ke 121 ini ada plot suhu validasi sama dengan validasi suhu dikali suhu kalibrasi. Itu akan menampilkan suhu hasil validasi. Lalu pada baris ke 122 itu ada plot RH validasi sama dengan validasi RH dikali RH kalibrasi. Nah, fungsinya itu akan menampilkan hasil dari validasi RH. Nah, di sini kita akan bahas. Nah, jadi di sini tuh jika di di serial monitor dan LCD ini akan menampilkan suhu, lalu suhu validasi, dan ini indikatornya itu sebagai derajat Celcius. Ini untuk kalibrasi, dan ini untuk validasi, dan ini indikatornya. Jadi kalau suhu itu indikatornya derajat Celcius. Lalu pada serial print RH validasi, serial print persen ini untuk RH atau kelembaban. Nah, di sini lembab ini untuk yang dikalibrasi, dan di sini RH validasi ini RH yang sudah divalidasi dengan mengalihkan dengan RH kalibrasi, lalu dengan indikatornya itu persen. Nah, jadi nggak lupa juga di situ dilampirin ada S itu ada menampilkan data di LCD itu ada S sama H itu. S itu untuk suhu, hasil uji, lalu H itu kelembaban. Lalu kita pindah ke baris 153 yaitu ada my file, print now, time timestamp, datetime, timestamp, time itu untuk menyimpan waktu. Lalu ada my file, print suhu validasi untuk simpan suhu. Lalu ada my file, print RH validasi untuk simpan RH. Lalu ada my file flash, fungsinya itu sebagai pastikan data tersimpan. Lalu ada my file close untuk menutup file. Lalu selanjutnya di sini ada delay selama 0,2 detik. Fungsi itu loopingan agar sistem kembali stabil. Oke, terima kasih. Sekian.